Bayu. Bahas-bahas yuk. Yang pastinya bakal seru abis nih guys. Yoi. Hari ini kita spesial banget bakal ngobrolin sejarah yang punya kisah seru banget, yaitu Kerajaan Singasari. Wow. Karena ada tamu yang bakal ngobrol bareng kita nih. Gimana kabar lu, Nisa? Alhamdulillah baik. Hari ini kita gak cuma berdua nih. Kita bakal kedatangan seorang tamu yang pastinya bikin podcast ini makin seru. Bener gak, Rel? Bener banget, Sa. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang gak hanya keren, tapi juga punya banyak cerita seru yang bisa lo semua dengerin. Langsung saja kita sambut Kiki dan Nafisa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Senang banget bisa gabung di podcast kali ini. Keren banget sih, udah lama banget pengen ngobrol bareng kalian. Wah, kita juga senang banget lo berdua bisa datang hari ini. Kita bakal ngobrolin sejarah Kerajaan Singasari. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, stay tune ya. Karena topik kita kali ini bakal seru banget dan bikin kalian tambah wawasan dan seru-seruan. Bener banget. Nah, lo berdua bisa nggak ceritain sedikit tentang Kerajaan Singasari ini? Kalian tahu gak sih, kerajaan ini punya sejarah yang menarik banget. Mulai dari letaknya sampai kejayaan yang luar biasa. Gimana? Siap dengerin? Siap dong. Gua rasa masih banyak yang belum tahu nih. Jadi Kerajaan Singasari itu letaknya di mana sih? Jadi, Kerajaan Singasari terletak di wilayah Jawa Timur, lebih tepatnya di Malang dan Singosari. Kalau kalian lihat di peta kerajaan ini punya posisi strategis di jalur perdagangan antara India dan Cina. Jadi, nggak heran kalau kerajaan ini jadi berkembang pesat. Wah, peta lokasi di era itu pasti keren banget ya. Tapi ngomongin soal Kerajaan Singasari, itu punya corak yang khas gak sih selain posisinya yang strategis? Iya dong, kerajaan Singasari ini dikenal karena keberanian dan kekuatan militernya. Mereka juga punya budaya yang kuat dalam seni dan arsitektur. Jadi, terbukti dengan banyaknya candi-candi yang dibangun pada masa itu, kayak Candi Singasari yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi, apa sumber berita atau catatan sejarah dari Kerajaan Singasari ini? Sumber-sumber sejarah tentang Singasari ini berasal dari prasasti, catatan Cina, dan karya sastra Jawa. Salah satu yang terkenal adalah prasasti Kadudu yang menjelaskan tentang kerajaan ini. Ada juga cerita dari buku sejarah yang ditulis oleh ahli sejarah zaman Belanda. Catatan Cina dan karya sastra Jawa. Maksudnya gimana nih? Sumber sejarah catatan Cina tentang kerajaan Singasari itu adalah kronik Cina dari dinasti Yuan. Dalam kronik tersebut, kerajaan Singasari disebut dengan nama Tumapan. Nah, kalau karya sastra Jawa itu adalah Kitab Pararotan dan Kitab Negara Kertagama. Singkatnya, Kitab Pararotan atau Katuturan Nira Ken Arok berisi riwayat Ken Arok mulai dari lahir hingga menjadi raja. Kitab ini juga menceritakan urut-urutan raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singasari, dan Kitab Pararotan lebih cenderung ke arah karya sastra yang syarat dengan kisah kepahlawanan, intrik politik, asmara, dendam, dan hasrat akan harta dan kekuasaan. Sedangkan Kitab Negara Kertagama merupakan kitab sastra peninggalan zaman Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca. Dan kitab ini juga menjelaskan tentang raja-raja memerintah di Kerajaan Singasari. Wah, jadi banyak ya yang Banyak ya, bisa Rel. dipelajari. Ngomongin soal raja-raja, selain Ken Arok, siapa lagi sih tokoh kerajaan pada zaman itu? Selain Ken Arok, ada Anusapati yang memimpin tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Setelah Ken Arok, terus ada Tohyoja di tahun 1248 Masehi. Lanjut Ranggawuni tahun 1248 sampai 1268 Masehi, dan terakhir Kartanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Oh, banyak ya. Kalau dari kelima raja itu, siapa sih yang paling hits? Yang paling ngehits pastinya Ken Arok. Dia itu yang mendirikan kerajaan Singasari loh. Awalnya dia itu cuma orang biasa, tapi karena ambisi dan kecerdikannya dia berhasil jadi raja.
Tapi masa kejayaan Singasari itu sebenarnya pas di bawah Raja Kartanegara yang terkenal banget dengan kekuatannya. Kartanegara ya? Itu yang masa kejayaan yang luar biasa kan? Tapi kenapa ya kerajaan ini bisa mulai melemah? Jadi gini, setelah Kartanegara meninggal, banyak banget konflik internal yang muncul. Selain itu, kerajaan Singasari juga diserang dari luar, terutama sama Majapahit yang akhirnya jadi kerajaan pengganti. Nah, konflik internal setelah kematian Kartanegara ini adalah pemberontakan Jayakatwang yang terjadi pada tahun 1292 dan menyebabkan runtuhnya kerajaan Singasari. Oh, apa penyebab terjadinya pemberontakan ini? Penyebabnya yaitu Jayakatwang ingin mengambil kekuasaan kerajaan Singasari dan kondisi internal kerajaan Singasari sedang melemah karena Raja Kartanegara mengerahkan hampir semua tentaranya Oke. untuk memperluas wilayah. Jadi setelah Singasari, Majapahit yang naik daun ya. Tapi meskipun Singasari mulai meredup, pasti ada warisan yang masih ada kan? Pasti, warisan budaya Singasari masih bisa kita lihat sampai sekarang, seperti candi-candi dan seni arsitektur mereka. Bahkan banyak juga pengaruhnya ke kerajaan-kerajaan berikutnya, seperti Majapahit. Wah, keren banget. Sampai sekarang tuh masih ada loh. Kalau keturunan Singasari kira-kira sekarang masih ada gak sih? Kerajaan Singasari sudah runtuh sejak konflik internal yang tadi baru saja kita bahas. Jadi keturunan langsungnya sulit dilacak. Meski begitu, ada beberapa keluarga di Jawa yang mengklaim memiliki garis keturunan dari kerajaan besar seperti Singasari atau Majapahit. Tapi itu bisa dibuktiin gak sih? Biasanya klaim semacam ini berdasarkan cerita leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, bukan bukti sejarah yang kuat. Kalau ingin lebih pasti, mungkin bisa pakai tes DNA atau kajian sejarah mendalam. Tapi sejauh ini belum ada data resmi yang mengkonfirmasi hal itu di zaman sekarang. Wah, seru banget ya, Seru banget, Sa. gila. Kita jadi ngerti banyak tentang kerajaan Singasari ini. Ada nggak sih hal yang menarik dari kerajaan Singasari ini? Yang paling menarik itu adalah Ken Arok yang meskipun nggak punya darah ningrat bisa banget jadi raja karena kekuatan dan ambisinya. Itu bener-bener nyeleneh banget kalau dibandingin sama sistem kerajaan lainnya di zaman itu. Wah, bener juga. Singasari itu punya banyak banget pelajaran tentang kekuatan, ambisi, dan budaya. Oke guys, itu dia obrolan seru kita hari ini. Makasih banget sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga kalian makin ngerti tentang sejarah Singasari ya. Terima kasih dan tetap semangat. Gue Aurel. Gue Sahira. Sampai Sampai ketemu ketemu di di podcast podcast selanjutnya.